Pada hari ini, Senin, tanggal 26 Agustus 2024, sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 234, garis miring perdata gugat, garis miring 2024, garis miring Pengadilan Agama Surakarta, antara Anna Salsabila selaku penggugat melawan Nafis Azam selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 234 garis miring perdata gugat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Agama Surakarta antara Anna Salsabila selaku penggugat melawan Nafis Azam selaku tergugat pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Keberadaan para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada Anna Salsabila sebagai penggugat dan Fatin Norman sarjana hukum medis sebagai kuasa hukumnya dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Kepada saudara Nafis Azam sebagai tergugat dan Saramina Fatihah sarjana agama sarjana hukum magister hukum sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, sebelum persidangan dimulai, saya akan menanyakan terlebih dahulu identitas penggugat. Silakan dari pihak penggugat menyerahkan kartu identitas dari saudari. Baik, Yang Mulia. Baik, saudari penggugat, silakan perkenalkan diri. Siapa nama saudari? Anna Salsabila yang mulia, Berapa usia saudari penggugat saat ini? 27 tahun yang mulia, Pada tanggal berapa saudari penggugat lahir? pada tanggal 10 Januari 1997 yang mulia, Di manakah saudari penggugat tinggal saat ini? di Jalan Anggrek nomor 45 Banjarsari, Kota Surakarta yang mulia. Baik, saudari penggugat, apakah melakukan persidangan ini sendiri atau diwakilkan? Diwakilkan oleh kuasa hukum yang mulia. Baik, kuasa hukum penggugat, silakan maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasanya. Kuasa hukum tergugat, silakan maju ke depan untuk memeriksa surat kuasa pihak penggugat. Silakan saudari tergugat atau kuasa hukumnya untuk menyerahkan kartu identitas saudara. Saudara penggugat, silakan perkenalkan diri. Siapa nama saudara? Nafis Azam yang mulia. Berapa usia saudara tergugat saat ini? 29 tahun yang mulia. Pada tahun berapa saudara tergugat lahir? Pada tanggal 1 Januari 1995 yang mulia. Di manakah saudara tergugat tinggal saat ini? Di Jalan Ahmad Yani nomor 17 Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara melakukan persidangan ini sendiri atau diwakilkan? Diwakilkan oleh kuasa hukum yang mulia. Baik, kuasa hukum tergugat dimohon maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasanya.
Kuasa hukum menggugat silakan maju ke depan untuk memeriksa surat kuasa tergugat. Baik, saudari penggugat, bagaimana? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak bisa yang mulia. Lalu bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah perkara ini bisa damai? Saya tidak ingin bercerai maupun menceraikan istri saya yang mulia. Saya masih ingin mempertahankan rumah tangga kami. Bagaimana Ibu Ana? Bapak saja masih ingin memperbaiki rumah tangga. Apakah Ibu Ana tidak ingin memberikan kesempatan lagi kepada Bapak Nafis? Tetap tidak bisa yang mulia. Baik, sesuai ketentuan sebagaimana yang dimaksud di dalam Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu melalui proses mediasi dengan bantuan mediator. Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian perkara melalui perdamaian, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator, baik yang berasal dari kalangan hakim maupun yang bukan hakim, yang terdaftar dalam daftar mediator pengadilan. Apakah kuasa penggugat akan menunjuk mediator sendiri dari daftar mediator yang ada, atau menyerahkan ke majelis hakim untuk menunjuk mediator? Mohon kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator yang berasal dari hakim. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah akan menyerahkan kepada majelis hakim atau akan memilih sendiri? Kami serahkan kepada yang mulia majelis hakim untuk menunjuk mediator yang berasal dari hakim. Karena dari pihak penggugat maupun pihak tergugat sepakat untuk menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator, maka majelis hakim menunjuk Silmi Marfuah, sarjana hukum, magister hukum sebagai mediator. Kepada penggugat dan tergugat menghadap mediator Silmi Marfuah, sarjana hukum, magister hukum untuk melakukan mediasi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2024. Selanjutnya, untuk itu sidang ditunda selama 7 hari untuk para pihak menjalani proses mediasi. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada sidang selanjutnya hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Pada hari ini, Senin, tanggal 26 Agustus 2024, sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 234 garis miring perdata gugat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Agama Surakarta antara Ana Salsabila selaku penggugat melawan Nafis Azam selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 234 garis miring perdata gugat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Agama Surakarta antara Ana Salsabila selaku penggugat melawan Nafis Azam selaku tergugat pada hari ini Senin tanggal 26 Agustus 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Pada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudari Ana Salsabila sebagai penggugat dan Wali Nurrahman sarjana hukum magister hukum sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada saudara Nafis Azam sebagai tergugat dan sarjana Fatika sarjana agama sarjana hukum magister hukum sebagai kuasa hukumnya dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Bagaimana saudari penggugat? Apakah dapat memaafkan saudara tergugat? Sudah tidak bisa yang mulia. Lalu bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah ada upaya perdamaian? Tidak, yang mulia. Bagaimana penggugat? Apakah mediasi yang dilakukan berhasil atau tidak? Tidak berhasil yang mulia. Lalu bagaimana dengan tergugat? Apakah mediasi yang dilakukan berhasil atau tidak? Tidak berhasil, yang mulia. Karena mediasi gagal, sidang selanjutnya adalah pembacaan gugatan. Sebelum surat gugatan dibacakan, kami tanyakan kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada perbaikan dalam gugatan? Tidak ada, yang mulia majelis hakim. Baik, kepada pihak kuasa hukum tergugat, apakah sudah mendapatkan gugatannya? Belum yang mulia.
Baik, untuk itu saya persilahkan kepada kuasa hukum penggugat untuk menyerahkan surat gugatannya. Kepada kuasa hukum menggugat, silakan bacakan gugatannya. Hal gugatan Model Terhormat Ketua Pengadilan Agama Surakarta di Surakarta. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Nafis Azam. Apabila yang menjadi dasar gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa penggugat dan tergugat menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 7 Desember 2018 dan pernikahannya tersebut tercatat dalam kutipan akta nomor 132-33.4.03-2018 dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Surakarta pada tanggal 7 Januari 2019. 2. Bahwa selama berjalannya pernikahan tergugat dan penggugat belum dikaruniai anak. 3. Bahwa tergugat memutuskan untuk membuka usaha pemakangan ayam goreng pada tanggal 20 Februari 2019 hingga akhirnya pada tanggal 16 Juni 2022 bangkrut dikarenakan maraknya COVID-19 yang menganjurkan semua orang untuk tetap di rumah. 4. Dikarenakan bangkrut, maka penggugat akhirnya mencari jalan tengah untuk mencari nafkah menjadi buruh pabrik. Namun tergugat mulai bermalas-malasan, mabuk, dan judi online. 5. Bahwa tergugat mulai meminta uang dari penggugat untuk berjudi, namun ditolak oleh penggugat dikarenakan untuk membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari. Lalu tergugat mulai menjual barang-barang. 6. Bahwa dalam suatu malam tergugat terlihat pulang dalam kondisi mabuk. Lalu penggugat bertanya tentang mengapa tergugat pulang larut malam. Namun tergugat terlihat emosi, lalu memukul perut penggugat. Namun penggugat tetap diam demi mempertahankan pernikahannya. 7. Pada tanggal 31 Mei 2024, tergugat menjual satu-satunya motor yang digunakan istri untuk bekerja, sehingga memicu pertengkaran yang berujung pada KDRT. Akibatnya penggugat merasa tidak tahan dan memutuskan kembali ke rumah orang tuanya. 8. Penggugat merasa tidak melanjutkan pernikahan dan kehidupan rumah tangga dengan tergugat, sehingga memohon agar perkawinan dibubarkan. 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil permohonan penggugat telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Juz Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf F Juz Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 huruf F serta jurisprudensi yang masih berlaku. Primer. 1. Mengadili gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan secara sah dan berharga cerai antara tergugat dan penggugat. 3. Menyatakan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang tercatat pada akta perkawinan nomor 132-1-34-03-2018 dinyatakan bubar dan tidak berlaku lagi secara hukum. 4. Menghukum tergugat membayar biaya perkara subsidiar. Mohon putusan seadil-adilnya. Selanjutnya, kesempatan tergugat untuk menjawab penggugat. Apakah tergugat sudah menyiapkan jawaban gugatan? Belum, yang mulia. Untuk memberikan kesempatan tergugat membuat jawaban gugatan, sidang selanjutnya ditunda sampai 1 minggu. Apakah pihak penggugat tidak keberatan untuk memberikan waktu 1 minggu kepada tergugat untuk
menyiapkan jawaban gugatan? Tidak keberatan yang mulia. Baik, kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada sidang selanjutnya pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Pada hari ini, Senin tanggal 2 September 2024, sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 234 garis miring perdata gugat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Agama Surakarta antara Ana Salsabila selaku penggugat melawan Nafis Azam selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 234 garis miring perdata gugat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Agama Surakarta antara Ana Salsabila selaku penggugat melawan Nafis Azam selaku tergugat pada hari Senin tanggal 2 September 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudari Ana Salsabila sebagai penggugat dan Fatin Nurrahman sarjana hukum magister hukum sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada saudara Nafis Azam sebagai tergugat dan saudara Fatihah sarjana agama sarjana hukum magister hukum sebagai kuasa hukumnya dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Bagaimana saudara penggugat? Apakah masih belum bisa memaafkan saudara tergugat? Tidak bisa yang mulia. Lalu bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah sudah ada upaya perdamaian? Tidak yang mulia. Karena belum ada upaya perdamaian, maka dilanjutkan ke agenda persidangan hari ini, yaitu adalah pembacaan jawaban tergugat. Kepada kuasa tergugat, apakah jawaban sudah siap? Sudah siap yang mulia. Silakan kuasa hukum tergugat untuk menyerahkan jawabannya. Baik, silakan kepada kuasa hukum tergugat untuk membacakan jawabannya. Perihal jawaban tergugat kepada yaitu Majelis Hakim memeriksa perkara nomor 234 garis miring perdata gugatan garis miring 2024 garis miring Pengadilan Surakarta di Surakarta dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Dengan ini mengajukan jawaban atas gugatan penggugat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa positan nomor 1 dan 2 adalah benar. Yang kedua, bahwa positan nomor 3 adalah tidak benar karena pekerjaan tergugat adalah seorang kuli bangunan dan tergugat bukan memaksa-maksa. Tetapi dikarenakan belum ada proyek sehingga belum bisa dipanggil untuk melakukan pekerjaannya. Di samping itu, tergugat juga sudah berusaha mencari jawaban tambahan tetapi belum juga menemukan. Yang ketiga, bahwa positan nomor 4 adalah tidak benar. Uang yang diminta tergugat itu bukan untuk berjudi, tetapi sebagai modal usaha yang ingin dirintis tergugat. Yang keempat, bahwa positan nomor 5 adalah tidak benar. Tergugat pulang saat itu dalam keadaan tidak enak badan karena sehabis mencari pekerjaan sampingan, bukan karena mabuk. Penggugat bertanya dan menarik baju bagian tangan tergugat. Tergugat mengelak sehingga tidak sengaja penggugat terpukul. Nomor 5, jawaban positan nomor 6 adalah tidak benar karena motor tersebut bukan untuk dijual tapi digadaikan kepada saudara tergugat untuk modal membuka usaha kecil yaitu warung makan. Sehingga ini dijelaskan sudah terawali dengan adu mulut sehingga tergugat kesal dan memilih untuk diam. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk
Selanjutnya, kesempatan penggugat untuk mengajukan replik atas jawaban tergugat. Bagaimana kuasa penggugat? Membutuhkan waktu berapa lama untuk membuat replik? Kami memohon waktu 1 minggu yang mulia. Bagaimana tergugat? Apakah tidak keberatan untuk memberikan waktu 1 minggu kepada penggugat untuk membuat replik? Tidak keberatan yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan penggugat membuat replik, sidang ditunda 1 minggu. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari Senin tanggal 9 September 2024 tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Pada hari ini, Senin tanggal 9 September 2024, sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 234/Perdata Gugat /2024 Pengadilan Agama Surakarta antara Ana Salsabila selaku penggugat melawan Hafiz Azam selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 234/Perdata Gugat /2024 Pengadilan Agama Surakarta antara Ana Salsabila selaku penggugat melawan Hafiz Azam selaku tergugat pada hari ini Senin tanggal 9 September 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudari Anna Salsabila sebagai penggugat dan Fatih Nurrahman sarjana hukum magister hukum sebagai kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada saudara Hafiz Azam sebagai tergugat dan Saralina Fatihah sarjana agama sarjana hukum magister hukum sebagai kuasa hukumnya dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Bagaimana saudari penggugat? Apakah saudari benar-benar tidak dapat memaafkan tergugat? Tidak bisa yang mulia. Lalu bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah sudah ada upaya perdamaian? Tidak yang mulia. Baik, memasuki agenda persidangan hari ini yaitu pembacaan replik dari penggugat kepada kuasa hukum penggugat. Apakah replik sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, kuasa hukum penggugat silakan menyerahkan replik penggugat. Silakan kuasa hukum penggugat untuk membacakan repliknya. Pada yang terhormat, Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 234 PDT 2024 Pengadilan Agama di Surakarta. Dengan ini menyampaikan replik atas jawaban yang diajukan oleh tergugat sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam gugatan semula dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. 2. Bahwa terkait posisi jawaban tergugat pada poin 3, penggugat dengan tegas menyatakan bahwa alasan tergugat meminta uang sebagai modal usaha tidak dapat diterima. Berdasarkan fakta, tergugat terbukti menggunakan uang untuk aktivitas yang tidak bertanggung jawab, termasuk berjudi, sebagaimana pernah diperingatkan oleh penggugat. 3. Bahwa terkait posisi jawaban tergugat pada poin 4, tergugat berusaha mengelak dengan alasan tidak enak badan. Namun berdasarkan keterangan saksi di lingkungan tempat tinggal, tergugat kerap pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Perilaku tersebut memperlihatkan sikap tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga. 4. Bahwa terkait posisi jawaban tergugat pada poin 5, dalil tergugat menggadaikan motor untuk modal usaha adalah tidak berdasar.
Bukti-bukti menunjukkan bahwa tergugat menggunakan data tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa ada rencana usaha yang jelas. Tindakan ini telah merugikan tergugat yang sangat membutuhkan kendaraan tersebut untuk bekerja. 5. Bahwa pada prinsipnya rumah tangga penggugat dan tergugat telah mengalami keretakan serius yang tidak mungkin diperbaiki sebagaimana terlihat dari tindakan KDRT dan sikap tidak bertanggung jawab tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan fakta dan argumentasi di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan secara sah dan berharga perceraian antara penggugat dan tergugat. 3. Menyatakan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang tercatat dalam akta perkawinan nomor 132-33-34-03-2018 dinyatakan bubar dan tidak berlaku lagi secara hukum. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara atau mohon putusannya selanjutnya. Selanjutnya, kesempatan tergugat untuk mengajukan duplik. Apakah kuasa hukum tergugat membutuhkan waktu berapa lama untuk membuat duplik? Kami memohon waktu 1 minggu yang mulia. Bagaimana dengan penggugat? Apakah tidak keberatan untuk memberikan waktu 1 minggu kepada tergugat untuk membuat duplik? Tidak keberatan yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan tergugat membuat duplik, sidang ditunda sampai dengan hari Senin tanggal 16 September 2024. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Pada hari ini, Senin tanggal 16 September 2024, sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 234/Perdata Gugat/2024/Pengadilan Agama Surakarta antara Ana Salsabila selaku penggugat dan Nafis Azam selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 234/Perdata Gugat/2024/Pengadilan Agama Surakarta antara Ana Salsabila selaku penggugat melawan Nafis Azam selaku tergugat pada hari ini Senin tanggal 16 September 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudari Ana Salsabila sebagai penggugat dan Fatin Roman sarjana hukum magister hukum sebagai kuasa hukumnya dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Kepada saudara Nafis Azam sebagai tergugat dan Saralina Nurfatika sarjana agama sarjana hukum magister hukum sebagai kuasa hukumnya dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Bagaimana saudari penggugat? Apakah perkara ini masih bisa damai? Tidak, yang mulia. Lalu bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah sudah ada upaya perdamaian? Tidak yang mulia. Baik, karena belum ada upaya perdamaian, maka akan dilanjut kepada agenda persidangan hari ini, yaitu pembacaan duplik dari tergugat. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah duplik sudah siap? Sudah siap yang mulia. Silakan kuasa hukum tergugat menyerahkan dupliknya. Perihal duplik kepada yaitu Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 234/Perdata Gugat/2024/Pengadilan Agama di Surakarta dengan hormat atas replik dari penggugat yang telah diajukan pada 5 September 2024 bersama ini tergugat mengajukan duplik sebagai berikut. Dalam pokok perkara, yang pertama, bahwa tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan penggugat
Baik, untuk persidangan selanjutnya adalah pembuktian berupa alat bukti surat dan saksi oleh penggugat dan tergugat. Apakah penggugat sudah siap bukti surat dan saksinya? Belum yang mulia. Kami mohon waktu sidang ditunda 1 minggu untuk penyiapan bukti surat. Baik, selanjutnya apakah tergugat sudah siap bukti surat dan saksinya? Belum yang mulia, kami juga memohon waktu 1 minggu untuk menyiapkan bukti surat. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat membuat bukti surat dan menghadirkan saksi sekurang-kurangnya 2 orang yang mengetahui permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat, sidang ditunda 1 minggu. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari Senin tanggal 23 September 2024 tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Pada hari ini, Senin, tanggal 23 September 2024, sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 234 garis miring perdata gugat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Agama Surakarta antara Ana Salsabila selaku penggugat melawan Hafiz Azam selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 234 garis miring perdata gugat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Agama Surakarta antara Ana Salsabila selaku penggugat melawan Hafiz Azam selaku tergugat pada hari ini Senin tanggal 23 September 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudari Ana Salsabila sebagai penggugat dan Fatimur Rahman sarjana hukum Magister Hukum sebagai kuasa hukumnya dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Kepada saudara Hafiz Azam sebagai tergugat dan Sarah Lina Fatihah sarjana agama sarjana hukum Magister Hukum sebagai kuasa hukumnya dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Bagaimana saudari penggugat? Apakah perkara ini masih belum bisa damai? Tidak, yang mulia. Lalu bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah ada upaya perdamaian? Tidak yang mulia. Memasuki agenda persidangan hari ini yaitu bukti surat dan saksi dari penggugat dan tergugat. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah bukti surat sudah siap? Sudah siap yang mulia. Silakan bawa berkas bukti surat ke depan. Kepada kuasa hukum tergugat, silakan maju ke depan untuk melihat bukti surat penggugat. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah masih ada bukti surat lagi yang ingin diajukan? Sudah cukup yang mulia, tidak ada lagi bukti surat yang akan diajukan. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada tergugat untuk mengajukan bukti surat. Apakah tergugat sudah siap dengan bukti surat? Maaf, untuk bukti surat tidak ada yang mulia. Baik, melanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu adalah pemeriksaan saksi dari penggugat dan tergugat. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah saksi-saksi sudah siap? Sudah siap yang mulia. Berapa saksi yang diajukan? 3 orang yang mulia. Baik, silakan saksi dipanggil masuk ke ruang sidang. Pada saksi penggugat dipersilakan untuk memasuki ruang sidang.
Kepada saksi, silakan menyerahkan kartu identitasnya. Baik, Yang Mulia. Baik, saksi 1. Siapa nama saudari saksi? Natasha Bawa Kurniawan Yang Mulia. Berapa usia saudari saksi saat ini? 55 tahun Yang Mulia. Berapa tanggal lahir saudari saksi? 25 Maret 1969 Yang Mulia. Apa agama saudari saksi? Agama saya Islam Yang Mulia. Apa saudari saksi memiliki hubungan darah dengan saudari penggugat? Ada Yang Mulia. Apakah saudari saksi bersedia untuk disumpah menurut agama Islam? Bersedia Yang Mulia. Baik, saksi 2. Siapa nama saudara saksi? Indra Wali Adi Yang Mulia. Berapa usia saudara saksi saat ini? 35 tahun Yang Mulia. Berapa tanggal lahir saudara saksi? 2 Agustus 1989 Yang Mulia. Apa agama saudara saksi? Agama saya Islam Yang Mulia. Apa saudara saksi memiliki hubungan darah dengan saudari penggugat? Tidak Yang Mulia. Baik, jika saudara saksi 1 bersedia untuk disumpah menurut agama Islam, apakah saudara saksi 2 bersedia untuk disumpah menurut agama Islam? Bersedia Yang Mulia. Baik, saksi 3. Siapa nama saudara saksi? Maulana Putra Ramdan Yang Mulia. Berapa usia saudara saksi saat ini? 40 tahun Yang Mulia. Berapa tanggal lahir saudara saksi? 14 Oktober 1984 Yang Mulia. Apa agama saudara saksi? Agama saya Islam Yang Mulia. Apa saudara saksi memiliki hubungan darah dengan saudari penggugat? Ada Yang Mulia. Baik, jika saudari saksi 1 dan 2 bersedia untuk disumpah menurut agama Islam, apakah saudara saksi 3 bersedia untuk disumpah menurut agama Islam? Bersedia Yang Mulia. Baik, karena para saksi bersedia, silakan para saksi berdiri untuk melakukan sumpah. Silakan ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, para saksi silahkan duduk kembali. Baik, saksi 2 dan 3 dipersilakan untuk menunggu di luar ruang sidang ini. Tidak diperkenankan meninggalkan ruangan tanpa izin karena kehadiran saudara masih tetap dibutuhkan. Baik, saudari saksi 1, di sini saudari saksi mempunyai hubungan apa dengan saudari penggugat? Saya ibu kandung dari penggugat Yang Mulia. Apakah saudari sampai sekarang masih berkomunikasi dengan saudari penggugat? Masih berkomunikasi Yang Mulia. Apakah ibu kenal dengan tergugat di sebelah sini? Kenal Yang Mulia, dia suami dari anak saya. Setelah mereka berdua menikah, tinggal di mana mereka, Bu? Di Lawean, Surakarta Yang Mulia. Dari pernikahan mereka berdua, apakah sudah dikaruniai anak? Belum Yang Mulia. Baik, apa yang ibu ketahui tentang rumah tangga anak ibu? Sepengetahuan saya, pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat harmonis dan baik-baik saja. Namun, sejak bulan Juli 2022, ketika usaha tergugat bangkrut, penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Ketika usaha penggugat bangkrut, siapa yang memenuhi kebutuhan dari rumah tangga penggugat dan tergugat? Yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah penggugat Yang Mulia. Saya sering menyaksikan tergugat bermalas-malasan tanpa ada usaha untuk mencari pekerjaan lain ketika saya mengunjungi rumah anak saya Yang Mulia. Lalu, apakah ibu pernah menyaksikan pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat? Pernah Yang Mulia, sudah beberapa kali. Ketika saya tidak mengunjungi putri saya, tanpa sengaja saya melihat perselisihan mereka, bahkan sampai memukul dan menendang Yang Mulia. Hingga saat ini, saya masih syok atas kejadian itu Yang Mulia. Lalu, apa yang dilakukan ibu pada saat kejadian itu? Saya langsung mengajak putri saya pulang ke rumah saya Yang Mulia. Namun, beberapa hari berikutnya, tergugat ke rumah saya untuk meminta maaf dan menjemput putri saya untuk pulang. Apakah saudari pernah menasihati penggugat agar hidup rukun lagi dengan tergugat? Pernah, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan tergugat. Apakah saudari bersedia mendamaikan penggugat dengan tergugat? Tidak bersedia. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Yang Mulia.
Baik, karena saudara saksi sudah selesai diperiksa, silakan saudara saksi meninggalkan ruang sidang dan mengambil tanda pengenalnya. Baik, Yang Mulia. Silakan saksi kedua dipanggil masuk ke ruang sidang. Kepada saksi kedua penggugat dipersilakan untuk masuk ke ruang sidang. Baik, saksi 2. Di sini saudara punya hubungan apa dengan saudari penggugat? Saya adalah tetangga dekat tempat tinggal penggugat dan tergugat dahulu sebelum pindah rumah, Yang Mulia. Apakah Anda mengetahui mengenai pertengkaran penggugat dan tergugat? Ya, Yang Mulia, saya mengetahui dengan jelas pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Saya sering mendengarkan teriakan dan suara gaduh dari rumah penggugat. Lalu, apa tindakan Anda setelah mendengar pertengkaran tersebut? Saya dan istri saya langsung menawarkan bantuan berupa tempat berlindung di rumah saya. Terkadang penggugat datang dengan luka-luka akibat pertengkaran tersebut, Yang Mulia. Lalu, sebagai tetangga dekat, apa saja kelakuan tergugat yang membuat resah saudara? Pernah dalam beberapa waktu, ketika saya sedang ronda malam, saya menjumpai tergugat pulang dalam keadaan mabuk, Yang Mulia. Lalu, apa tindakan saudara melihat kejadian itu? Saya hanya menyaksikan dan mengawasi saja, Yang Mulia, sampai dia pulang dengan selamat. Baik, terima kasih banyak. Baik, karena saudara saksi sudah selesai diperiksa, silakan saudara saksi meninggalkan ruang sidang dan mengambil tanda pengenalnya. Silakan saksi ketiga dipanggil masuk ke ruang sidang. Pada saksi ketiga dari penggugat dipersilakan untuk masuk ruang sidang. Baik, saksi 3. Di sini saudara punya hubungan apa dengan saudari penggugat? Saya adalah paman dari penggugat, Yang Mulia. Sebagai paman dari penggugat, apa yang Anda ketahui tentang rumah tangga antara penggugat dan tergugat? Saya mengetahui bahwa tergugat sering tidak pulang ke rumah selama beberapa hari, Yang Mulia. Ketika saya tanya alasan tergugat, dia menjawab dan langsung menjauhi saya, Yang Mulia. Lalu, apakah Anda mengetahui mengenai pertengkaran antara penggugat dan tergugat? Saya mengetahui, Yang Mulia. Saya pernah menemani penggugat ke rumah sakit akibat kekerasan fisik dari tergugat, Yang Mulia. Baik, terima kasih banyak. Baik, karena saudara saksi sudah selesai diperiksa, silakan saudara saksi meninggalkan ruang sidang dan mengambil tanda pengenalnya. Pemeriksaan saksi-saksi dari penggugat selesai. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada tergugat untuk mengajukan saksi. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap mengajukan saksi? Sudah siap, Yang Mulia. Berapa saksi yang akan diajukan? 2 orang, Yang Mulia. Baik, silakan saksi dipanggil masuk ke ruang sidang. Pada para saksi tergugat dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Kepada saudara saksi, silakan menyerahkan kartu identitas saudara. Baik, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat. Baik, siapa nama saudara saksi? Raja Mahendra Jati Tono, Yang Mulia. Berapa usia saudara saat ini? 28 tahun, Yang Mulia. Berapa tanggal lahir saudara saksi? 24 Mei 1996, Yang Mulia. Apa agama saudara saksi? Agama saya Islam, Yang Mulia. Apa saudara saksi memiliki hubungan darah dengan saudara tergugat? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah menurut agama Islam?
Bersedia yang mulia. Baik, kepada saksi 2. Siapa nama saudara saksi? Pak Rizal Hidayat yang mulia. Berapa usia saudara saksi saat ini? 30 tahun yang mulia. Berapa tanggal lahir saudara saksi? 24 Mei 1994 yang mulia. Apa agama saudara saksi? Agama saya Islam yang mulia. Apa saudara saksi memiliki hubungan darah dengan saudara tergugat? Ada yang mulia. Apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah menurut agama Islam? Bersedia yang mulia. Baik, silahkan pada saksi berdiri untuk melakukan sumpah. Silakan ikuti kata saya yang saya ucapkan. Demi Allah, Demi Allah. saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan kembali ke tempat. Saksi 2 dipersilakan untuk menunggu duduk di luar ruangan sidang ini. Tidak diperkenankan meninggalkan ruangan tanpa izin karena kehadirannya masih tetap dibutuhkan. Kepada saksi 1, apa hubungan saudara dengan tergugat? Saya tidak dari terduga yang mulia. Apakah saudara juga kenal dengan pihak tergugat? Mengenal yang mulia, dia kakak ipar saya. Bagaimana kepribadian tergugat menurut pandangan saudara? Tergugat orangnya baik dan selalu memikirkan nasib keluarganya. Yang mulia, tergugat sangat sering mengeluh ke saya tentang bagaimana susahnya mencari pengacara setelah usahanya bangkrut. Akhirnya, ia mencoba banyak pekerjaan serabutan seperti menjadi kulit bangunan yang mulia. Lalu, apakah saudara saksi mengetahui pertengkaran antara tergugat dan penggugat? Tidak yang mulia, saya rasa tergugat tidak mungkin melakukan kekerasan ke istrinya yang mulia. Karena setiap bertemu dengan saya, ia selalu menceritakan tentang betapa sayangnya istrinya yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, silakan saudara saksi meninggalkan ruang sidang dan mengambil tanda pengenalnya. Yang mulia. Silakan saksi kedua dipanggil masuk ke ruang sidang. Pada saksi kedua dari tergugat dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Kepada saksi 2, apa hubungan saudara dengan tergugat? Saya mantan karyawan tergugat saat buka usaha rumah makan dahulu yang mulia. Apakah saudara juga kenal dengan tergugat? Kenal yang mulia. Bagaimana kepribadian tergugat menurut pandangan saudara? Selama saya bekerja dan menjadi teman baik tergugat di luar pekerjaan, tergugat orangnya bertanggung jawab dan selalu mendukung serta mengapresiasi apa yang dilakukan oleh istrinya yang mulia. Lalu, apakah saudara saksi mengetahui pertengkaran antara tergugat dan penggugat? Selama berteman dekat dengan tergugat, saya tidak pernah melihat maupun mendengar cerita bahwa tergugat melakukan kekerasan ke istrinya yang mulia. Hal ini karena tergugat sangat mencintai istrinya yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, silakan saudara saksi meninggalkan ruang sidang dan mengambil tanda pengenalnya. Baik, pemeriksaan bukti surat dan saksi baik dari penggugat maupun tergugat telah selesai. Agenda sidang selanjutnya adalah kesimpulan. Kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat untuk mengajukan kesimpulan. Sidang ditunda 1 minggu untuk para pihak untuk mempersiapkan kesimpulan. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari Senin tanggal 30 September 2024 tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Pada hari ini, Senin, tanggal 30 September 2024,
Sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 234 garis miring perdata gugat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Agama Surakarta antara Ana Salsabila selaku penggugat melawan Hafiz Azhar selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 234 garis miring perdata gugat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Agama Surakarta antara Ana Salsabila selaku penggugat melawan Hafiz Azhar selaku tergugat pada hari ini Senin tanggal 30 September 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudari Ana Salsabila sebagai penggugat dan Fadil Noman sarjana hukum medis hukum selaku kuasa hukumnya dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Bagaimana saudari penggugat? Apakah perkara ini bisa damai? Tidak, Yang Mulia. Lalu bagaimana saudara tergugat? Apakah ada upaya perdamaian? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, dilanjutkan agenda persidangan hari ini yaitu pembacaan kesimpulan. Kepada saudari penggugat, apakah kesimpulan sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan kesimpulan yang sudah dibuat di bawah maju ke depan. Baik, Yang Mulia. Silakan dibacakan hasil dari kesimpulan yang dibuat. Kesimpulan. Pada yang terhormat Majelis Pemeriksa Perkara nomor 234 garis miring perdata gugat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Agama Surakarta di Surakarta. Pembuktian penggugat bukti surat bahwa untuk menentukan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat yang semua surat-surat fotokopi telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut. 1. Fotokopi akta pernikahan nomor 122 garis miring 33 titik 4 garis miring 03 garis miring 2018 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Lawean pada tanggal 7 Januari 2019 telah diregis dan bermaterai 10.000 setelah diperiksa diberi tanda bukti P1. 2. Fotokopi kartu keluarga telah diregis dan bermaterai setelah diperiksa diberi tanda bukti P2. 3. Fotokopi surat visum dokter yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sehat Mulia yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 8 Kartasuran Parjo dan membuktikan adanya kekerasan fisik atau cacat badan telah diregis dan bermaterai setelah diperiksa diberi tanda bukti P3. 4. Fotokopi surat keterangan RT atau RW yang menyatakan salah satu pasangan meninggalkan rumah telah diregis dan bermaterai. Setelah diperiksa diberi tanda bukti P4. Bukti saksi bahwa penggugat telah mengajukan seorang saksi dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah. Saksi 1 atas nama Malika, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Anggrek nomor 45, Banjarsari, Kota Surakarta, memberi
memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Bahwa saksi adalah ibu penggugat. B. Bahwa saksi sering melihat tergugat tidak memberikan nafkah kepada keluarganya sehingga penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. C. Bahwa pada beberapa kesempatan saksi menyaksikan tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat termasuk memukul dan menendang. Saksi 2 atas nama Hendra, umur 35 tahun, agama Islam, kerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani nomor 18, Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. A. Bahwa saksi adalah tetangga dekat tempat tinggal penggugat dan tergugat dahulu sebelum pisah rumah. B. Bahwa sebagai tetangga dekat, saksi sering mendengar teriakan dan suara gaduh dari rumah penggugat yang menunjukkan adanya kekerasan domestik. C. Bahwa penggugat sering datang kepada saksi dengan luka-luka yang jelas akibat kekerasan fisik oleh tergugat. D. Bahwa saksi sering melihat tergugat selalu pulang larut malam dengan keadaan mabuk. Saksi 3 atas nama Maulana, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Jalan Mawar nomor 25, Banjarsari, Kota Surakarta, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. A. Bahwa saksi adalah kepala dari penggugat. B. Bahwa saksi mengetahui tergugat sering tidak pulang ke rumah selama beberapa hari tanpa memberikan alasan yang jelas. C. Bahwa saksi pernah menemani penggugat ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis akibat kekerasan fisik dari tergugat. Kemudian tergugat bahwa untuk menentukan dalil-dalil jawaban tergugat tidak mengajukan alat bukti surat dan hanya mengajukan bukti saksi yang memberikan keterangannya di depan persidangan di bawah sumpah. Saksi 1 atas nama Mahendra, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Bendungan, RT 008, RW 003, Kota Sukoharjo, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. A. Bahwa saksi adalah adik tergugat. B. Bahwa sepengetahuan saksi, tergugat selalu berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memberikan nafkah sesuai kemampuannya. C. Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat. Saksi 2 atas nama Afrizal, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kenara nomor 3, Kartasura, Sukoharjo, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. A. Bahwa saksi adalah mantan karyawan tergugat saat buka usaha rumah makan dahulu. B. Bahwa menurut saksi, tergugat adalah suami yang bertanggung jawab dan selalu berusaha untuk mendukung penggugat. C. Bahwa saksi tidak pernah melihat tanda-tanda kekerasan fisik pada penggugat yang disebabkan oleh tergugat. Pembahasan dalam pokok perkara. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah apakah penggugat dan tergugat masih dapat melanjutkan pernikahan mereka tergugat. Bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa tergugat bermalas-malasan, mabuk, berjudi, dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta menjual barang-barang rumah tangga yang menyebabkan ketidakmungkinan melanjutkan pernikahan. Bahwa tergugat telah membantah sebagian besar klaim tersebut dan menyatakan bahwa tergugat masih berusaha menjalankan kewajiban sebagai suami. Bahwa tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam gugatan semula dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi, penggugat menunjukkan bahwa tergugat terbukti menggunakan uang untuk aktivitas tidak bertanggung jawab seperti berjudi. Selain itu, keterangan saksi di lingkungan tempat tinggal memperlihatkan bahwa tergugat kerap
semalam dalam keadaan mabuk yang menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga, bahwa dari tergugat mengenai menggadai motor untuk modal usaha juga dianggap tidak berdasar karena bukti-bukti menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa rencana usaha yang jelas. Tindakan ini telah merugikan penggugat yang sangat membutuhkan kendaraan tersebut untuk bekerja, bahwa pada prinsipnya rumah tangga penggugat dan tergugat telah mengalami keretakan serius yang tidak mungkin diperbaiki, terutama terlihat dari tindakan KDRT dan sikap tidak bertanggung jawab tergugat. Oleh karena itu, penggugat memohon agar pernikahan ini dibubarkan. Dalam pokok perkara primer: 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan secara sah dan berharga cerai antara tergugat dan penggugat. 3. Menyatakan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang tercatat pada akta perkawinan nomor 132 33.74.03/2018 dinyatakan bubar dan tidak berlaku lagi secara hukum. Bab menghukum tergugat membayar biaya perkara. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kepada saudari tergugat, apakah kesimpulan sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan kesimpulan yang sudah dibuat di bawah maju ke depan. Baik, Yang Mulia. Baik, silakan untuk dibacakan hasil dari kesimpulan yang dibuat. Perihal kesimpulan tergugat nomor 234 Perdata Gugat /2024 Peradilan Agama Surakarta. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta di Surakarta, dengan hormat bahwa atas gugatan tersebut kuasa penggugat tetap pada gugatan, bahwa atas gugatan tersebut tergugat mengajukan jawaban sebagaimana terurai dalam jawaban tergugat 1 tertanggal 31 Agustus 2024. Bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan replik sebagaimana terurai dalam replik tertanggal 5 September 2024. Bahwa atas replik tersebut tergugat mengajukan duplik sebagaimana terurai dalam duplik tertanggal 12 September 2024. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut. P1. Fotokopi akta pernikahan nomor 132-73.74.03/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawean pada tanggal 7 Januari 2019 telah dileges dan bermaterai Rp10.000. P2. Fotokopi kartu keluarga telah dileges dan bermaterai Rp10.000. P3. Fotokopi surat visum dokter yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sehat Mulia yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 8 Kartosuro Sukoharjo dan membuktikan adanya kekerasan fisik atau cacat badan telah dileges dan bermaterai Rp10.000. Fotokopi P4. Fotokopi surat keterangan RT RW yang menyatakan salah satu pasangan meninggalkan rumah telah dileges dan bermaterai Rp10.000. Bahwa selanjutnya tergugat dalam pemeriksaan persidangan tidak mengajukan bukti-bukti surat. Bahwa tergugat hanya menghadirkan 2 orang saksi di hadapan persidangan
tergugat yang disebutkan oleh tergugat. Pembahasan dalam pokok perkara bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan penggugat dalam gugatan maupun replik, kecuali yang diakui secara tegas bahwa tergugat menyangkal tuduhan bahwa uang digunakan untuk aktivitas seperti berjudi. Tuduhan ini tidak berdasar dan tidak memiliki bukti. Dana yang dimaksud digunakan sebagai modal usaha yang sah untuk kepentingan keluarga. Bahwa tergugat membuktikan bahwa pada saat keluar malam dirinya dalam keadaan tidak enak badan setelah mencari pekerjaan tambahan. Tuduhan mabuk yang disampaikan penggugat tidak didukung bukti yang sah dan patut dinyatakan tidak benar. Bahwa motor yang digadaikan digunakan untuk modal usaha kecil berupa warung makan, bukan untuk kepentingan pribadi. Tuduhan penggugat terkait penggunaan dana untuk tujuan lain adalah tidak berdasar. Bahwa tergugat mengakui adanya masalah dalam rumah tangga namun telah berusaha memperbaiki keadaan. Tuduhan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT serta sikap tidak bertanggung jawab yang dituduhkan penggugat tidak didukung oleh bukti yang valid. Permohonan tergugat berdasarkan uraian di atas, tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut. Primer, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Subside, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian kesimpulan ini disampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim. Tergugat menyampaikan terima kasih. Baik, pembacaan kesimpulan oleh pihak penggugat dan tergugat sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, majelis hakim akan melakukan musyawarah untuk menentukan putusan dalam perkara ini. Untuk itu, sidang ditunda selama 1 minggu dengan agenda pembacaan putusan. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 tanpa dipanggil lagi. Demikian, sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Pada hari ini, Senin, tanggal 7 Oktober 2024, sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 234 garis miring Perdata Gugat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Agama Surakarta antara Ana Salsabila selaku penggugat melawan Hafiz Azam selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pemeriksaan perkara gugat cerai nomor 234 garis miring Perdata Gugat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Agama Surakarta antara Ana Salsabila selaku penggugat melawan Hafiz Azam selaku tergugat pada hari ini Senin tanggal 7 Oktober 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada saudari Ana Salsabila sebagai penggugat dan Fatimah Rahman sarjana hukum Magister Hukum sebagai kuasa hukumnya dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Kepada saudari Hafiz Azam sebagai tergugat dan Sarah Fatihah sarjana agama sarjana hukum Magister Hukum sebagai kuasa hukumnya dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Bagaimana saudari penggugat di kesempatan terakhir ini, apakah perkara ini masih bisa damai? Tidak, yang mulia. Lalu bagaimana dengan saudara tergugat yang mana di persidangan yang terakhir ini, apakah sudah ada upaya perdamaian? Tidak ada, yang mulia. Baik, karena sampai hari ini belum ada upaya perdamaian antara penggugat dan tergugat, maka akan dilanjutkan agenda persidangan putusan pada hari ini. Majelis hakim akan membacakan putusan. Putusan nomor 234 garis miring Perdata Gugat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Agama Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh Ana Salsabila, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan Nafis Azam, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut setelah membaca gugatan penggugat serta surat-surat lain yang berhubungan dengan gugatan tersebut, setelah mendengar keterangan penggugat, tergugat, dan para saksi dalam persidangan tentang duduk perkara, bahwa penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 14 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan nomor register 234 garis miring Perdata Gugat garis miring 2024 garis miring Pengadilan Agama Surakarta tanggal 14 Agustus 2024 pada pokoknya mengajukan nilai-nilai sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 7 Desember 2018 dan pernikahan tersebut tercatat dalam kutipan akta nomor 132 garis miring 33.74.03 garis miring 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan pada tanggal 7 Januari 2019, bahwa selama berjalannya pernikahan mereka penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak. 3. Bahwa tergugat memutuskan untuk membuka usaha rumah makan ayam goreng pada tanggal 20 Februari 2019 hingga akhirnya pada tanggal 16 Juni 2022 bangkrut dikarenakan maraknya COVID-19 yang menganjurkan semua orang untuk tetap di rumah. 4. Bahwa dikarenakan bangkrut maka penggugat akhirnya mencari jalan tengah untuk mencari nafkah menjadi buruh pabrik. Namun tergugat mulai bermalas-malasan mabuk dan judi online. 5. Bahwa tergugat meminta uang dari penggugat untuk berjudi, namun ditolak oleh penggugat dikarenakan untuk membayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari. Lalu tergugat mulai menjual barang-barang. 6. Bahwa tergugat terlihat pulang larut malam dan dengan kondisi mabuk, lalu penggugat bertanya mengapa pulang larut malam. Tetapi tergugat terlihat emosi lalu memukul perut penggugat. Namun penggugat masih diam saja karena ingin mempertahankan pernikahan. 7. Bahwa hingga puncaknya pada tanggal 31 Mei 2024 tergugat menjual motor satu-satunya yang dimiliki, padahal motor tersebut digunakan oleh penggugat untuk berangkat kerja, sehingga terjadi adu mulut dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang membuat penggugat tidak kuat dan pulang ke rumah orang tuanya. 8. Bahwa dari sikap dan perilaku tergugat tersebut, penggugat tidak mungkin melanjutkan pernikahan. 9. Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, mohon agar pernikahan ini dibubarkan. 10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surakarta, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak menyidangkan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut. Primer. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan secara sah cerai antara penggugat dan tergugat. 3. Menyatakan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang tercatat pada akta perkawinan nomor 132 garis miring 33.74.03 garis miring 2018 dinyatakan bubar dan tidak berlaku secara hukum. 4. Menghukum tergugat membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini, subsidi atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah hadir menghadap sendiri bersama dengan kuasa hukumnya di persidangan. Bahwa majelis telah berupaya agar penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan tergugat. Bahkan telah diupayakan mediasi tanggal 22 Agustus 2024 oleh hakim mediator yaitu Silmi Marfuah Sarjana Hukum Magister Hukum. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Bahwa atas gugatan tersebut, tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat membenarkan posita 1 dan 2 dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat. 2. Bahwa terhadap posita nomor 3, tergugat tidak membenarkan karena pekerjaan tergugat adalah seorang kuli bangunan dan tergugat bukan bermalas-malasan, tetapi dikarenakan belum ada proyek sehingga belum bisa dipanggil untuk melakukan pekerjaannya. Di samping itu, tergugat juga sudah berusaha mencari pekerjaan tambahan tetapi belum menemukannya. 3.
bahwa terhadap posita nomor 4 tergugat tidak membenarkan karena uang yang diminta oleh tergugat bukan untuk berjudi tetapi untuk modal usaha yang ingin dirintis oleh tergugat. 4. Bahwa terhadap posita nomor 5 tergugat tidak membenarkan karena saat itu tergugat pulang dalam keadaan tidak enak badan dikarenakan selepas mencari pekerjaan sampingan bukan karena mabuk. Penggugat bertanya dan menarik baju bagian lengan tergugat sehingga tergugat mengelak dan dengan tidak sengaja penggugat terpukul. 5. Bahwa terhadap posita nomor 6 tergugat tidak membenarkan karena motor tersebut bukan untuk dijual tetapi untuk digadaikan kepada saudara tergugat dengan modal untuk membuka usaha kecil yaitu rumah makan. Saat ingin menjelaskan kepada penggugat sudah diawali dengan adu mulut sehingga tergugat kesal dan memilih untuk diam. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya yang menguatkan gugatan masing-masing sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi akta pernikahan nomor 132-3-4.03/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan pada tanggal 7 Januari 2019 yang setelah diperiksa diberi tanda P1. 2. Fotokopi kartu keluarga yang setelah diperiksa diberi tanda P2. 3. Fotokopi surat visum dokter yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sehat Mulia yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 8 Kartosuro, Sukoharjo dan membuktikan adanya kekerasan fisik atau cacat badan yang setelah diperiksa diberi tanda bukti P3. 4. Fotokopi surat keterangan RT RW yang menyatakan salah satu pasangan meninggalkan rumah yang setelah diperiksa diberi tanda P4. Menimbang bahwa di samping bukti surat tersebut penggugat telah menghadirkan 3 orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu 1. Malika di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa saksi adalah ibu penggugat. 2. Bahwa saksi sering melihat tergugat tidak memberikan nafkah kepada keluarganya sehingga penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi kehidupan rumah tangga. 3. Bahwa pada beberapa kesempatan saksi menyaksikan tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat termasuk memukul dan menendang. Saksi nomor 2, Hendra di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa saksi adalah tetangga dekat tempat tinggal penggugat dan tergugat dahulu sebelum pisah rumah. 2. Bahwa saksi sering mendengar teriakan dan suara gaduh dari rumah penggugat dan tergugat yang menunjukkan adanya kekerasan domestik. 3. Bahwa penggugat sering datang kepada saksi dengan luka-luka yang jelas akibat dari kekerasan fisik oleh tergugat. 4. Bahwa saksi sering melihat tergugat selalu pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Saksi nomor 3, Maulana di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa saksi adalah paman dari penggugat. 2. Bahwa saksi mengetahui bahwa tergugat sering tidak pulang ke rumah karena beberapa hari tidak memberikan alasan yang jelas dan meninggalkan penggugat. 3. Bahwa saksi pernah menemani penggugat ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis akibat kekerasan fisik dari tergugat. Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, tergugat telah menghadirkan 2 saksi, yaitu saksi pertama, Mahendra di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa saksi adalah adik tergugat. 2. Bahwa sepengetahuan saksi tergugat selalu berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memberi nafkah sesuai kemampuannya. 3. Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat. Saksi nomor 2, Afrizal di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa saksi adalah mantan karyawan tergugat pada saat buka usaha rumah makan dahulu. 2.
bahwa menurut saksi tergugat adalah suami yang bertanggung jawab dan selalu berusaha untuk mendukung penggugat. 3. Bahwa saksi tidak pernah melihat tanda-tanda kekerasan fisik pada penggugat yang disebabkan oleh tergugat. Menimbang bahwa dalam kesimpulan akhirnya penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan. Menimbang bahwa semua jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjukkan berita acara tersebut dan selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa majelis telah berupaya agar penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan tergugat, bahkan telah diupayakan mediasi tertanggal 22 Agustus 2024 sebagaimana ketentuan Perma nomor 1 tahun 2008 oleh seorang hakim mediator yaitu Silmi Mafuah sarjana hukum magister hukum. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari tergugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi percekcokan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadi kekerasan fisik karena tergugat tidak menafkahi penggugat, berjudi, mabuk, dan menjual barang-barang yang ada di rumah termasuk motor penggugat serta meminta uang kepada penggugat untuk berjudi. Menimbang bahwa tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak mengakui dan tidak membenarkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, berjudi, dan mabuk, bahwa tergugat tidak membenarkan dalam hal menjual barang-barang di rumah dan motor tergugat untuk berjudi, melainkan hanya digadaikan dan tujuannya untuk modal usaha yang ingin dirintis, bahwa tergugat membenarkan dalam hal tidak bekerja dan tidak menafkahi hanya saja sebabnya bukan karena sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat dalam gugatannya. Menimbang bahwa untuk membuktikan posita nomor 1, 3, 4, 5, dan 6 penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, dan P4 serta 3 orang saksi. Menimbang bahwa bukti surat P1 yaitu merupakan akta otentik dan bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Desember 2018. Tercatat di kantor urusan agama Laweyan, Kecamatan Laweyan dengan nomor akta 132-73.74.03-2018. Bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Menimbang bahwa bukti P2 yang merupakan akta otentik dan bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penggugat dan tergugat dahulu tinggal di satu rumah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 17 Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Menimbang bahwa bukti P3 adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sehat Mulia yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 8 Kartosuro, Sukoharjo, dan membuktikan bahwa adanya kekerasan secara fisik atau cacat badan terhadap penggugat. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Menimbang bahwa bukti P4 bukti tertulis yang dikeluarkan oleh ketua RT atau RW setempat yang membuktikan bahwa salah satu dari pasangan telah meninggalkan rumah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Menimbang bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi penggugat dan tergugat yang mana masing-masing memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri dan sesuai dengan yang lainnya, yaitu penggugat dan tergugat awalnya adalah pasangan suami istri yang sah dan awalnya telah hidup rukun dan harmonis. Akan tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi. Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan bukti dan para saksi tersebut, majelis hakim berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcokan
penggugat dan tergugat bersikeras terhadap egonya masing-masing sehingga tidak ada yang mau mengalah untuk perbaikan rumah tangga. Kondisi tersebut diperparah dengan sikap tergugat yang melakukan kekerasan fisik sehingga penggugat sudah tidak kuat dan pergi dari kediaman bersama, yang mengakibatkan komunikasi yang mengarah pada perbaikan rumah tangga yang tidak bisa dilakukan oleh penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 1947 atau keluarga sakinah mawadah warohmah. Vide pasal 3 kompilasi hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga terlepas dari keinginan tergugat untuk tetap hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan penggugat, akan tetapi berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jul pasal 116 huruf F kompilasi hukum Islam. Menimbang bahwa sesuai pendapat ulama dalam kitab Ghayatul Marab Syekh Muhyiddin selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, antara lain berbunyi dengan arti di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak 1. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis patut menjatuhkan talak 1 bain sugro dan tergugat kepada penggugat. Vide pasal 119 kompilasi hukum Islam. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada penggugat. Vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini, mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat, 2. Menjatuhkan talak 1 bain sugro terhadap Nafis Azam kepada Ana Salsabila, 3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 Desember 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan berdasarkan dokumen nomor 132-33.74.03.2018 putus karena perceraian. 4. Memerintahkan panitera pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan untuk dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 200.000. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 dengan susunan Edgar Ramadan Sarjana Hukum Magister Agama, hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Surakarta. Sebagai majelis hakim, Kulsum Hanifah, Sarjana Agama, dan Akodi Hasanifia, Sarjana Hukum Islam, masing-masing sebagai hukum hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan tertutup untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dibantu oleh Fauza Aulia, Sarjana Hukum Islam sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Disahkan oleh Ketua Majelis Edgar Ramadan, Sarjana Hukum Magister Agama, Hakim Anggota Kulsum Hanifah, Sarjana Agama, Hakim Anggota 2 Akodi Hasanifia, Sarjana Hukum Islam, dan panitera pengganti Fauza Aulia Abidah, Sarjana Hukum Islam. Dengan demikian pembacaan putusan majelis hakim atas putusan ini, pihak berhak untuk menerima
mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari setelah putusan ini. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.